Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat budaya, Cak dan Ning, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pada kesempatan pagi hari ini, sumangga kula saha panjenengan kami tansa muji syukur datang ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang pundi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini telah memberikan karunia, hidayah serta limpahan nikmatnya datang kula saha panjenengan kami, sehingga kula saha panjenengan bisa menghirup segarnya udara pagi di hari ini. Dan mari kita awali pagi kita pada kesempatan hari ini dengan selalu membaca bismillah dan alhamdulillah sebagai ucapan puji syukur kita datang ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya Al-Quran dipun turunaken kalian Gusti Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian sebagai petunjuk untuk umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak dan Ning, sahabat budaya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Luar biasa ketika kula kali panjenengan dipun dadosaken kalian Gusti Allah minangka tiang-tiang sing ahli Quran, tiang-tiang sing selalu gelem istiqomah untuk membaca Al-Quran. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya, Cak dan Ning, khususnya pendengar RRI dan sahabat budaya ini selalu dipun dadosaken kali Gusti Allah menjadi sahibul Quran. Napa sahibul Quran niku? Sahibul Quran inggih menika al-mulazimina li tilawatihi wal 'amilina bih. Yaiku tiang-tiang sing gelem terus menerus membaca Al-Quran wal 'amilina bihi, dan orang-orang yang mau mengamalkan isi dan kandungan daripada Al-Quran. Cak dan Ning yang dirahmati oleh Allah, begitu luar biasanya pahala bagi orang yang mau membaca Al-Quran, sekaligus keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Sedikitnya ada 5 keutamaan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang pertama, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala usdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terusipun dawuhipun Kanjeng Nabi, afdalu ibadati ummati
luwe utamane ibadahe umatku yaiku qiraatul Quran, maca Al-Quran. Iku sing pertama daripun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sahabat budaya, hadis ini mengatakan bahwa selain daripada sholat 5 waktu yang sudah kita lakukan, sakliyane ibadah sembahyang 5 waktu sing sampun kula kali panjenengan lakukan, ada ibadah lain yang lebih utama inggih menika maca Al-Qur'an. Lah sing nomor kali bagi orang yang gemar istiqomah membaca Al-Qur'an, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Itu yang nomor kali. Kados napa ingkang dipun riwayataken saking sahabat Abdullah ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Man utawi sapane wong qara'a kang gelem maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillahi saking kitabe Gusti Allah yakni Al-Qur'an, falahu maka iku kedue wong apa bihi kelawan maca Al-Qur'an hasanatun oleh kebagusan. Wal hasanatu utawi kebagusan, satu kebaikan, satu kebagusan, bi asyrin amsalihah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat amal kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Dawuhipun Kanjeng Nabi, aku ora ngomong alif lam mim. Satu ayat alif lam mim iku harfun, sak huruf. Walakin tetapi ini alifun harfun. Alif iku dihitung sak huruf. Walamun harfun, lam dihitung maneh sak huruf. Wa mimun harfun, lan mim dihitung sak huruf. Artine nek kapan kula kali panjenengan maca satu ayat alif lam mim, maka di situ kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Itu nomor kali. Langsung nomor 3, kanggone wong sing sregep istiqomah maca Al-Qur'an, maka benjing wonten ing dalam akhirat dia akan mendapatkan syafaat. Napa syafaat niku? Pertolongan saking Al-Qur'an. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an. Ayo maca Al-Qur'an sira kabeh. Fa innahu moko sak temeni maca Al-Qur'an iku yakti bakal teko. Apa maca syafi'an, yaiku dadi syafaat yaumal kiamat, besok dinani kiamat, li sahibihi kanggone wong sing gelem maca Al-Qur'an. Cak daning sahabat budaya pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mendorong datang kula panjenengan untuk membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Artinya jangan sampai kula kali panjenengan menika kemudian lalai membaca Al-Qur'an. Artinya tidak membaca Al-Qur'an karena tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi atau tersibukkan dengan urusan-urusan lainnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat lewat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan datang kula panjenengan melalui Al-Quran. Yang menika khususnya kepada para sahibul Quran. Sinten sahibul Quran? Kados ingkang kula aturaken teng ngajeng wau al-mulazimina litilawati. Wong sing selalu istiqomah gelem maca Al-Quran. Kemudian hadis ini yang kedua adalah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kula kali panjenengan. Maka kelak Al-Quran akan menjadi sahabat kula panjenengan kelak di dalam akhirat. Okay. Karena napa? Ketika kita sudah membersamainya sejak di dunia, okay, maka fa insyaallah yakin kula kali panjenengan benjing wonten akhirat akan diberikan pertolongan oleh Allah melalui syafaat Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Nah, kayak ngaten ning. Nggih. Anji. Halo. Ya, halo Ustaz. Nggih. Baik. Ya, Baik, itu di antaranya beberapa hikmah nggih ketika kula kalih panjenengan menika gemar istiqomah gelem maca Al-Quran. Kayak ngoten nggih. Masyaallah luar biasa. Dan itu minimal ada 5. Nggih. Keutamaan kangge kula panjenengan yang gelem gemar istiqomah maca Al-Quran. Kayak ngoten nggih. Luar biasa, masyaallah nggih. Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan belajar Al-Quran ini berapa lama Ustaz ketika saya ini masih sibuk dengan rutinitas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Ustaz bisa dijawab. Dari Cak Sinten niku Habib, Cak Habib. Cak Hafid, Masya Allah, berapa lama waktunya kita belajar Al-Quran? Leres. Ngapunten nggih, yang belajar itu diantaranya adalah tulus zamani, kudu suwe mongsoni, kudu suwe waktune. Setiap orang tidak sama, nggih. Setiap orang nggak sama karena daya tangkap orang itu kan berbeda-beda. Okay. Memang manusia sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kegunaan akal kadang-kadang kula kali panjenengan, daya tangkap kula kali panjenengan ini berbeda-beda. Maka ada orang yang belajar tak dilu mawon empun paham. Kadang-kadang ngapunten ada anak kecil belajar Al-Quran mulai dari dasar, dari Iqra 1, 1 bulan, Iqra 2 1 bulan sampai jilid ke-6, dia sudah mahir 6 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Lah ada juga orang lain ya kadang-kadang, Masya Allah, mau Quran 2 tahun, 3 tahun, gak iso nih. Nah ini kemudian jangan berputus asa. Waduh aku kok gak iso yo, padahal aku 5 tahun belajar maca Al-Quran kok angel. Nah, hal seperti itu jangan kemudian dibuat aduh aku ngono gak usah belajar Al-Quran. Wah salah kula kali panjenengan. Karena pada saat kula kali panjenengan belajar Al-Quran, niku nggih pun dicatat pahala yang luar biasa kali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjarane belajar tok iku nih. Kayak ngono, masyaallah luar biasa. Nggih. Jadi mboten usah ngitung berapa lama. Apalagi kula kali panjenengan yang sudah sepuh seperti ini, kadang-kadang sudah tersibukkan dengan kegiatan aktivitas kula panjenengan, ada yang bekerja seharian penuh, ada yang ini kadang-kadang sibuk dengan keluarga. Ayo tetap kita usahakan, kita carikan waktu yang luang untuk kula panjenengan, meskipun hanya 10 menit atau paling lama setengah jam lah paribasane kula kali panjenengan. Ayo tetap
sing semangat belajar Al-Qur'an. Ngoten ning. Nggih baik, harus istiqomah kuncinya nggih Ustaz nggih. Istiqomah, nggih kudu istiqomah nggih. Karena kalau kamu gak iso titik terus moto gak gelem aja cek suwe ning aku gak iso wah iki iso kayak gini. Jadi memang harus istiqomah, diperlukan kekuatan untuk bisa terus belajar ngaten nggih Ustaz nggih. Baik. Kemudian iki wonten Mbak Yuni, Neng Yuni yang bertanya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya ini sebenarnya kalau belajar Al-Quran, saya ini ada keraguan dalam artian begini Ustaz. Anak saya ini ketika mengaji, ini ada yang memakai metode tartil. Sementara kalau dia di sekolah, dia memakai metode ummi. Nah, ini dua metode yang berbeda Ustaz, sehingga juga mempengaruhi bacaannya Ustaz. Nah, ini saya sebagai orang tua harus seperti apa ya Ustaz ketika melihat anak saya ketika mengaji ini metodenya berbeda, sehingga ini membuat saya ini bingung untuk menyikapinya. Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Yuni. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Yuni. Terus terang ning, kula mboten wani jawab masalah ini yang lebih baik yang mana, karena itu domain saya untuk menjawab ini ya. Artinya setiap metode ini pasti masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan, itu pasti nih. Tapi pada intinya dasarnya bahwa setiap semua metode bertujuan untuk mempermudah bagi orang yang ingin mempelajarinya. Itu tujuan sebuah metode. Kan ngerti nih? Artinya baik itu metode tilawati, metode ummi, al-barqi, al-baqi, banyak nih, macam-macam metode itu. Ada ikrar gitu, ada an-nahdiyah, ada sebenarnya semua metode-metode dimunculkan, ditulis dalam rangka ingin mempermudah pengguna metode tersebut. Jadi semuanya sama lah, ini semuanya baik. Nggak ada yang tidak baik, sedaya baik begini. Jadi semuanya tuh dua-duanya bagus ngaten ya Ustadz ya, bergantung dengan semua metode baik. Baik itu metode tilawati, metode ummi, semuanya baik nih. Semuanya tidak ada yang jadi tidak ada yang nggak baik lah. Insya Allah semuanya baik. Tapi ketika dua metode ini berbeda, diterapkan satu di sekolah, satu di tempat ngaji, nah ini seperti apa Ustaz? Lah itu kan justru akan memperkaya si anak, akan memperkaya apa tentang metode. Barangkali kadang-kadang saya tidak paham ketika menggunakan metode A. Ternyata memakai metode B saya lebih paham. Kan begitu nih. Kadang-kadang ini akan bisa menunjang kekurangan metode satu dengan metode yang lainnya, kan ya kan. Jadi mboten masalah nggih Ustaz nggih. Lah yang kedua, misalkan saya pakai metode A dan B misalkan. Ini kadang-kadang tergantung dari ustazahnya bagaimana cara menyampaikan kepada muridnya. Kadang-kadang satu metode beda ustaz juga kadang-kadang beda pemahaman. Jangan beda metode. Satu metode beda ustaz, beda pengajar, kadang-kadang penyampaiannya juga beda juga. Tidak sama hasilnya. Ada ketika saya diajari, ketika saya diajari oleh guru A, saya cepat nangkep. Tapi ketika diajari guru B, saya nggak paham karena agak galak mungkin. Seperti itu. Jadi memang itu justru memperkaya gitu Ustaz tentang pengetahuan. Tidak masalah. Tentang pengetahuan kita ketika kita membaca Al-Quran. Baik, matur nuwun Mbak Yuni untuk pertanyaannya di pagi hari ini. Kemudian wonten Pak Edi di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Pak Edi wonten Gresik. Saya mau menanyakan, Ustadz, kalau saya ini sudah usia sehingga saya ini nggak mungkin untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
dengan makhrajnya Ustadz. Nah, sehingga saya ini kadang ini hanya mendengarkan saja Ustadz. Ada orang mengaji, saya mendengarkan saja, atau kadang saya ini ikut ke TPA hanya untuk mendengarkan saja. Kira-kira Ustadz, apakah saya ini bisa mendapatkan syafaat atau pemboten nggih? Matur nuwun. Nggih, baik, matur nuwun Pak Edi. Ini pertanyaannya hampir mirip kayak Mas Dadang tadi ya. Pak Ustadz ya? Nggih, baik. Monggo. Betul. Cuma begini, bahwa ketika kita mendengarkan orang yang mengaji, itu kalau urusan pahala, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang membaca tersebut. Misalkan saya membaca Al-Quran, panjenengan ini mau mendengarkan dengan baik mulai awal sampai akhir. Walaupun panjenengan tidak membaca Al-Quran secara langsung, hanya lewat mendengarkan saja, maka panjenengan tetap akan mendapatkan aliran pahala dan pahalanya sama dengan saya yang membaca. Cuma jangan kemudian aku wis sepuh, terus kemudian wis aku tak ngrungokno wae. Aku gak usah belajar lah. Ini kemudian yang menjadi ini Mbak Ali gini. Artinya apa? Di samping kita harus sering mendengarkan orang-orang yang baik bacaannya, yang fasih di dalam membaca Al-Quran, nah kita juga tetap harus terus mau belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Walaupun ya itu mau soro geratu gak masalah, tapi tetap kita juga harus tetap belajar. Di samping tadi gemar untuk mendengarkan, misalkan gitu, aku seneng lewat YouTube, misalkan seneng bacaannya si A, misalkan Ustadz A itu bacaannya, iramanya, suaranya merdu dan lain sebagainya. Bukan apa-apa, tapi dari dalam jiwa kita juga harus perlu diperbaiki. Jangan mendengarkan dolar, kapan nanti ada peningkatan. Kayaknya nih. Oke, baik. Jadi memang ada hal-hal yang kita perhatikan ngaten ya Ustadz ya, agar kita ini mboten hanya semangat untuk belajar niki mboten hilang ngaten nggih. Meskipun sudah usia. Baik. Baik, matur nuwun untuk pertanyaannya wonten Pak Cak Dadang, kemudian wonten Cak Habib dan juga wonten Ning Yuni dan juga wonten Pak Edi. Matur nuwun untuk pertanyaan pagi hari ini. Baik Ustadz, monggo untuk simpulan dari mukadimah pagi hari ini. Alhamdulillah Cak Dadang, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk membaca Al-Quran itu sangat luar biasa, karena begitu utamanya kita ketika kita mau membaca Al-Quran. Karena satu tadi adalah sebaik-baik ibadah kata Rasulullah setelah kita melakukan sholat fardu, yaitu kita membaca Al-Quran. Yang kedua, dengan kita istiqomah membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, dengan kita selalu istiqomah mau membaca Al-Quran, insya Allah kalau Al-Quran akan menjadi syafaat kita di akhirat. Kalau yang keempat, dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, insya Allah kalau akan dikelilingi oleh para malaikat, dan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, semoga kita semuanya, para pendengar, pecinta RRI dimanapun berada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan tidak bosan-bosannya untuk belajar dan terus belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kula panjenengan. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan nih. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun
hanya sebentar dan Iya. sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi taman ilmu kan di Pulau Panjenistoyo. Amin Allahumma amin. Anji, baik. Watur semanduwun untuk mukadimah dan juga ilmunya pagi hari ini Ustadz Suroto SPD. Beliau dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah ya Ustadz. Jumat barokah. Amin. Dan selamat memulai hari Ustadz. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Perempat RRI Surabaya. Watur semanduwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.